Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang frustasi, stres, coping, dan resiliensi. Yang terdiri dari saya sendiri, Faniza, dan rekan saya, Ingrid Puspitasari. Frustasi adalah suatu proses yang menyebabkan orang merasa kecewa akan adanya hambatan terhadap terpenuhinya kebutuhannya, atau menyangka bahwa akan terjadi suatu hal yang menghalangi keinginannya. Faktor-faktor frustasi terdapat dari lingkungan, pribadi, dan konflik. Gejala-gejala frustasi adalah meremehkan pekerjaan orang lain tanpa bisa membuktikan memang bisa dari pekerjaan yang diremehkan tersebut, meremehkan keahlian orang lain tanpa bisa membuktikan memang benar-benar ahli dari orang-orang yang diremehkan keahliannya, mengurusi orang lain di luar dari kapasitasnya, dan terlalu mengasihi diri sendiri sehingga tidak pernah ada jalan keluar. Stres menurut Lazarus dan Folkman adalah keadaan internal yang dapat diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh seperti kondisi penyakit, latihan, dan lain-lain, atau oleh kondisi lingkungan dan sosial yang dinilai potensial membahayakan, tidak terkendali, atau melebihi kemampuan individu. Lazarus juga menjelaskan bahwa stres juga dapat diartikan sebagai stimulus, yaitu merupakan kondisi atau kejadian tertentu yang menimbulkan stres atau disebut juga dengan stresor. Yang kedua ada respon, yaitu merupakan atau reaksi individu yang muncul karena adanya situasi tertentu yang menimbulkan stres. Respon yang muncul karena adanya situasi tertentu yang menimbulkan stres. Respon yang muncul dapat secara fisiologis seperti jantung berdebar, gemetar, dan pusing, serta psikologis seperti takut, cemas, sulit berkonsentrasi, dan mulai tersinggung. Dan yang ketiga adalah proses, yaitu stres digambarkan sebagai suatu proses di mana individu secara aktif dapat mempengaruhi dampak stres melalui strategi tingkah laku, kognisi, maupun afeksi. Penggolongan stres dibagi menjadi dua, yaitu pertama distres, yaitu stres negatif. Selye menyebutkan distres merupakan stres yang merusak atau bersifat tidak menyenangkan. Bisa dirasakan sebagai suatu keadaan di mana individu mengalami rasa cemas, ketakutan, khawatir, atau gelisah, sehingga individu mengalami keadaan psikologis yang negatif, menyakitkan, dan timbul keinginan untuk menghindarinya. Yang kedua ada eustress atau stres positif, bahwa eustress ini bersifat menyenangkan dan merupakan pengalaman yang memuaskan. Hansen mengemukakan 5 ways of stress untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat positif yang timbul dari adanya stres. Dapat meningkatkan kesiagaan mental, kewaspadaan, kognisi, dan performansi individu. Eustress juga dapat meningkatkan motivasi individu untuk menciptakan sesuatu, misalnya menciptakan karya seni. Selanjutnya ada stresor. Menurut National Institute of Mental Health Amerika Serikat, melalui Butterworth menjelaskan bahwa stres adalah respon tubuh terhadap ragam tuntutan. Setiap orang punya respon yang berbeda, juga penyebab stres atau stresor. Misalnya, tugas yang kamu anggap biasa saja bisa menyebabkan stres pada orang lain. Menurut Center for Studies of Human Stress, pengertian stresor sendiri dibagi berdasarkan dua kategori, secara fisik dan psikologi. Stresor secara fisik adalah hal-hal yang membebani tubuh kamu, contohnya cuaca panas dan luka. Sedangkan stresor secara psikologi adalah kejadian, situasi, komentar, dan hal apapun yang kamu artikan negatif dan mengancam. Saat menghadapi stresor, otak akan melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang akan membuat respon fight or flight. Selanjutnya ada coping. Coping merupakan suatu tindakan yang mengubah kognitif secara konstan dan usaha tingkah laku untuk mengatasi tuntutan internal atau eksternal yang dinilai membebani atau melebihi sumber daya yang dimiliki individu. Coping yang efektif adalah coping yang membantu seseorang untuk menoleransi dan menerima situasi yang menekan dan tidak merisaukan tekanan yang tidak dapat dikuasainya. Menurut Lazarus dan Folkman 1984 dalam Nasir dan Muhit 2011. Menurut Lazarus dan Folkman,
Coping merupakan suatu proses di mana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan, baik tuntutan yang berasal dari individu maupun tuntutan yang berasal dari lingkungan, dengan sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi situasi stressful atau situasi penuh tekanan. Lalu selanjutnya ada metode coping. Metode coping jangka panjang dan metode coping jangka pendek. Metode coping jangka panjang bersifat konstruktif dan merupakan cara yang efektif dan realitas dalam menangani masalah psikologis untuk kurun waktu yang lama. Hal ini seperti berbicara dengan orang lain, teman, keluarga, atau profesi tentang masalah yang sedang dihadapi. Mencoba mencari informasi yang lebih banyak tentang masalah yang sedang dihadapi, menghubungkan situasi atau masalah yang sedang dihadapi dalam kekuatan supranatural, melakukan latihan fisik untuk mengurangi ketegangan atau masalah, membuat berbagai alternatif tindakan untuk mengurangi situasi, mengambil pelajaran dari peristiwa atau pengalaman masa lalu. Lalu metode coping jangka pendek yaitu digunakan untuk mengurangi stres atau ketegangan psikologis dan cukup efektif untuk waktu sementara, tetapi tidak efektif jika digunakan dalam jangka panjang. Contohnya adalah menggunakan alkohol, melamun fantasi, mencoba melihat aspek humor dari situasi yang tidak menyenangkan, tidak ragu dan merasa yakin bahwa semua akan kembali stabil, banyak tidur, banyak merokok, menangis, beralih pada aktivitas lain agar dapat melupakan masalah. Lalu ada strategi coping dalam sehari-hari, yaitu yang pertama ada emotion focus coping. Mekanisme coping yang fokus pada kondisi emosional Anda, caranya yakni dengan mengurangi respon negatif dari suatu kondisi penyebab stres, misalnya perasaan malu, cemas, takut, berduka, dan frustasi. Yang kedua, ada problem focus coping. Ini merupakan strategi coping yang lebih baik. Metode ini tidak hanya fokus pada tingkat stres, tetapi juga akar masalah dari stres tersebut. Ini artinya, Anda bisa mengatasi stres sekaligus pemicunya menggunakan mekanisme coping yang satu ini. Hanya saja strategi ini belum tentu dapat Anda terapkan pada setiap situasi. Selanjutnya ada resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan seseorang dalam mengatasi, melalui, dan kembali kepada kondisi semula setelah mengalami kejadian yang menekan, menurut Triffids and Set 2002. Resiliensi berasal dari bahasa Latin yaitu resiliere, yang memiliki makna bangkit kembali menurut Kanar and Davidson 2003. Lalu ada aspek resiliensi. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada emotion regulation atau pengaturan emosi. Pengaturan emosi itu adalah kemampuan seseorang untuk tetap berada pada keadaan tenang dan terkendali meskipun pada kondisi yang menekan. Yang kedua, ada impulse control atau pengendalian diri. Impulse control atau pengendalian diri yaitu individu yang memiliki faktor pengendalian dorongan yang tinggi akan lebih mudah dalam pengaturan emosi. Kemampuan diri dalam mengatur dorongan penting untuk menjaga agar setiap perilaku yang kita lakukan masih dalam kontrol dari diri sendiri dan tidak lepas kendali. Yang ketiga itu ada empati. Empati adalah kemampuan untuk turut merasa atau mengidentifikasi diri dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain. Empati membantu kita untuk peka terhadap perasaan orang lain dan mengurangi resiko terjadinya konflik. Yang keempat, itu ada self-efficacy. Efikasi diri yaitu menggambarkan sebuah keyakinan bahwa individu dapat memecahkan masalah dan dapat meraih kesuksesan. Dengan adanya keyakinan ini, kita menjadi termotivasi untuk memecahkan masalah dan yakin bahwa masalah yang dihadapi mampu untuk dilewati. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
killed those 3 Wall Street guys. Okay, I'm waiting for the punchline. There's no punchline. It's not a joke. You're serious, aren't you? You're telling us you killed those 3 young men on the subway? Mm-hmm. And why should we believe you? You got nothing left to lose. Nothing can hurt me anymore. My life is nothing but a comedy. Let me get this straight. You think that killing those guys is funny? I do. And I'm tired of pretending it's not. Comedy is subjective, Murray. Isn't that what they say? All of you, the system that knows so much, you decide what's right or wrong the same way that you decide what's funny or not. Well, okay, I think I might understand that you did this to start a movement, to become a symbol. Come on, Murray. Do I look like the kind of clown that could start a movement? I killed those guys because they were awful. Everybody is awful these days. It's enough to make anyone crazy. Okay, so that's it. You're crazy. That's your defense for killing 3 young men? No. They couldn't carry a tune to save their lives. Oh, why is everybody so upset about these guys? If it was me dying on the sidewalk, you'd walk right over me. I pass you every day and you don't notice me. But these guys, what, because Thomas Wayne cried about them on TV? You have a problem with Thomas Wayne? Yes, I do. Have you seen what it's like out there, Murray? Do you ever actually leave the studio? Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. You think men like Thomas Wayne ever think what it's like to be someone like me? To be somebody but themselves? They don't. They think that we'll just sit there and take it like good little boys. That we won't werewolf and go wild. You finished? I mean, there's so much self-pity out there. You sound like you're making excuses for killing those young men. Not everybody, and I'll tell you this, not everyone's awful. You're awful. Me? I'm awful. Oh yeah, how am I awful? If I didn't have the show, you just wanted to make fun of me. Just like the rest of them. You don't know the first thing about it. Look what happened because of what you did, what it led to. There were riots out there. 2 policemen are in critical condition. You're laughing. You're laughing. Someone was killed today because of what you did. I know. How about another joke, Ray? I think we've had enough of your jokes. What do you get? I don't. You cross a mentally ill loner with a society that abandons it and treats them like trash. I'm telling you what you get. Get what you fucking